Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari Syawal ini kita fitrah kembali, terlahir kembali, suci kembali, dan ibadah Ramadan, ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan ibadah-ibadah Ramadan kita pertahankan, kita jaga di bulan Syawal ini dan seterusnya. Alhamdulillah hari ini Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI kembali hadir di siang ini 20 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Izinkan kami mempunyai program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Hari ini kita akan belajar pengantar sekolah Facebook bersama coach kita yang ganteng ini ya, yang masih milenial mukanya ya. Coach Bahrul Habibie, CEO CTN NLP CSMI. Izinkan Sakti menyampaikan sedikit portofolio beliau. Beliau merupakan praktisi digital marketing, kemudian beliau juga trainer digital marketing. Lalu beliau juga CEO PT Panal Digital Marketing, owner Saudagar Millennial Group, konsultan UKM Go Online, alumni STMI, dan top 33 Sakti Syaputras STMI Trainer. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Coach Bahrul Habibie, sahabat lama saya, kami persilahkan. Tepuk tangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas. Dengar. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur pada Allah teman-teman semuanya, masih di suasana lebaran ya. Jadi kita sudah diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa belajar kembali, di mana belajar ini adalah rezeki yang wajib kita syukuri. Kenapa? Karena tidak semua orang dipilih untuk bisa dapat nikmat yang saat ini kita rasakan. Informasi kelas ini diterima oleh banyak orang ya. Jadi mungkin Coach Sakti mengundang ratusan orang ya. Di Facebook juga ada ribuan orang. Tapi takdirnya yang siang ini bisa masuk ke Zoom itu kurang lebih ada sekitar 10 orang atau 11 orang. Nah, ini tentunya bukan semata mau kita gitu kan. Kita kadang udah niat ya, kemudian udah pengen ikut ya, waktunya udah diluang-luangkan gitu. Tapi takdirnya juga kita nggak dapat nikmat belajarnya. Nah, maka perlu kita syukuri dengan cara, kalau saya biasanya ngajak untuk memulainya dengan berdoa. Itu yang pertama. Jadi mari kita mulai dengan berdoa. Semoga Allah berkahi silaturahim kita ini, dan semoga sedikit yang kita dapatkan siang hari ini membawa banyak manfaat untuk kita semuanya. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman, mensyukuri nikmat belajar itu adalah dengan memaksimalkan waktu belajar ya. Jadi waktu belajar kita dimaksimalkan, jadi fokus gitu ya. Salah satu kuncinya itu fokus ya. Waktu belajar ya kita belajar. Nah, tapi kalau memang terpaksa ya, sambil misalnya ada agenda lain yang wajib memang nggak bisa ditinggalkan ya, nggak apa-apa gitu kan ya. Oke, bentar. Oke, baik. Nah, teman-teman, siang hari ini saya akan sharing sedikit ya. Jadi tentang materi di sekolah Facebook. Jadi ini pengantarnya gitu kan. Icip-icip materi sekolah Facebook yang trainingnya diadakan nanti malam gitu kan. Nah, oke, saya izin share screen teman-teman. Apakah share screen saya bisa dilihat teman-teman di sini? Sudah bisa? Kelihatan? Oke, kelihatan ya. Jelas? Terbaca, Coach?
Jelas terbaca, Jelas Gus. terbaca. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, saya akan sampaikan sedikit ya materi dari materi sekolah Facebook. Di sini teman-teman, jadi sekolah Facebook itu pelatihan ya. Wah, bentar ini anaknya datang. Waalaikumsalam. Bentar. Umi, bentar ya. Sebentar ya. Cek, oke, nah sudah terkondisikan. Nah, jadi teman-teman, sekolah Facebook ini pelatihan ya, memahami Facebook secara utuh dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan branding dan marketing. Jadi poinnya adalah di branding dan marketing gitu. Kita belajar Facebook ya secara utuh gitu ya, untuk kepentingan branding dan marketing. Nah, sebelumnya saya mau kenalan dulu gitu kan, karena saya nanti insya Allah jadi teman-teman, jadi teman Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu nanti ikut sekolah Facebook. Nama saya Bahrul Habibie ya, bisa dipanggil Mas Habibie, Mas aja karena masih muda, saat ini 24 tahun. Dan SEO di sini ini adalah ini ya, orang-orang menganggap saya pakar SEO gitu kan, karena di belakang nama saya ada SEO-nya. Sebenarnya teman-teman saya masih belajar juga, karena SEO itu nggak cukup belajar sekali habis itu jadi ahli, nggak cukup, nggak bisa kayak gitu. Karena setiap hari ada update, setiap bulan ada update dari Google ya, dari media-media yang kita gunakan untuk SEO. Nah, memang SEO itu teman-teman core of the core dari ilmu digital marketing yang saya pelajari ya. Jadi media apapun, baik itu Facebook, Google dan sebagainya, marketplace, YouTube dan sebagainya, saya suka mainkan SEO-nya. Saya suka mengoptimasi SEO-nya gitu. Beberapa teman-teman di dunia training juga mereka ini menjual jasa trainingnya dengan SEO. Ada lembaga pelatihan public speaking, lembaga pemberdayaan SDM, ada teman-teman personal trainer, professional trainer gitu ya. Mereka teman-teman saya alhamdulillah sedikit banyak terbantu dengan SEO yang saya formulakan secara khusus memang untuk produk jasa. Nah, jadi saya suka ngulik SEO ini dari 2015. Ya, 2015 saya suka ngulik SEO dan sampai hari ini menjadi core of the core-nya saya. Tapi SEO ini bukan semata ilmu digital marketing gitu ya. SEO ini doa juga buat saya agar saya selalu untuk orderan atau bahasa Indonesianya selalu dapat orderan gitu ya. Aktivitas saya praktisi dan trainer digital marketing teman-teman. Konsultan UMKM Go Online juga membersamai teman-teman UMKM di beberapa kecamatan kemarin di Bojonegoro sebelum pandemi di 7 kecamatan. Nggak lanjut karena pandemi ya waktu itu. Terus kemudian setelah pandemi programnya beralih ke online. Klien kami untuk training itu ada BUMN, ada instansi pemerintah, kemudian ada corporate juga. Kemarin baru pulang dari Jawa Tengah membersamai teman-teman perbankan di Jawa Tengah. Oke, terus untuk perusahaan kami ada PT Panal Kreasi Nusantara. Di situ kami bergerak di bidang jasa dan konsultan digital marketing. Ya. Oke, itu perkenalannya seputar saya. Nomor WA saya ini ya, teman-teman, 0858 5393 2925. Domisili di Sidoarjo. Monggo teman-teman kalau main ke Sidoarjo atau yang ada di Sidoarjo bisa kontak-kontak. Mungkin mau silaturahim gitu ya, kita kopdar-kopdar, monggo sharing-sharing monggo. Oke. Suara saya masih jelas ya. Oke. Mas Bibi ya, Bu Tanti, siap. Oke teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di sini ya, ketika kita membicarakan soal Facebook nih, hari ini kita mau bahas soal Facebook. Itu menjadi sesuatu yang semakin menarik ketika kemarin ya, baru saja kemarin ratingnya Facebook di Play Store itu jadi 1 gitu ya, dari 4,8 jadi 1, turun ya, ulah netizen Indonesia gitu kan. Nah, ini semakin menarik teman-teman ya, semakin menarik kenapa? Karena
turunnya rating Facebook di Play Store itu, ya, turunnya rating Facebook di Play Store itu sama sekali tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi, insya Allah ya, insya Allah, tidak mengurangi powerfulnya Facebook ketika kita manfaatkan untuk branding dan marketing. Kenapa? Karena begini, ketika Facebook nih ramai diberitakan gitu ya, ramai diberitakan, itu orang makin kepo lagi sama Facebook gitu. Karena kan keramaian is marketing gitu kan katanya, ya. Kegaduhan is marketing gitu kan. Nah, jadi Facebook makin ramai lagi gitu, tambah ramai lagi. Teman-teman milenial gitu ya, teman-teman saya yang awalnya mereka udah meninggalkan Facebook, ya, ketika kemarin rame-rame mereka apa tuh namanya Facebook dijatuhkan gitu ya, ratingnya diturunkan sama netizen Indonesia gitu, mereka malah mulai buka Facebook lagi, ada apa dengan Facebook gitu, mulai kepo-kepo lagi gitu. Jadi ya udah, ayo kita manfaatkan gitu. Ya udah, yuk kita manfaatkan. Nah, Mas, emang masih powerful gitu ya. Facebook emang masih bisa dipakai gitu untuk jualan ya, untuk branding gitu. Bukannya Facebook itu penggunanya orang-orang tua saja, Mas gitu. Nanti kalau target market saya generasi milenial gimana? Apakah masih powerful ya? Nah, nanti kita akan bahas sedikit di sesi siang hari ini. Oke, ini ada Mas Diki dari Sidoarjo ya, Coach Diki Nur Rahman. Insya Allah kapan-kapan kita silaturahim, Coach. Oke, nah teman-teman, jadi mari kita mengenal Facebook. Oke, pertama Facebook itu teman-teman, kita banyak mengenal sebagai sosial media, ya, sosial media. Tapi selain itu, Facebook juga bisa kita manfaatkan untuk media marketing dan branding. Nah, dan inilah peluangnya di tahun 2021. Oke. Banyak yang bertanya ke saya, apakah Facebook sudah ketinggalan zaman ya? Ketika ada yang tanya seperti itu, saya jawab tidak. Kenapa? Karena teman-teman, kalau kita lihat ya, Facebook itu semakin hari fiturnya makin bertambah. Saya kemarin Januari 2021 launching satu bisnis baru. Bisnis baru saya itu robot online marketing. Jadi kami develop robot online marketing, mengautomatiskan kegiatan-kegiatan online marketing. Internet marketing itu kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan manusia secara manual, itu bisa diotomatiskan dengan robot kami. Nah, ketika saya mendevelop program robot auto Facebook ya, auto Facebook Marketplace. Nah, itu di situ kami menemukan update yang sangat cepat. Jadi hari ini ya, toolsnya kami buat sebulan ke depan gitu, toolsnya udah bug, dia udah nggak berjalan dengan baik. Akhirnya kami cari tahu ternyata ada update. Nah, yang luar biasa lagi gitu, di April kemarin itu 3 hari berturut-turut Facebook terus ada update. Nah, ketika Facebook ada update terus-menerus seperti ini, artinya Facebook ini masih terus berkembang gitu teman-teman. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena tidak mungkin Facebook update kalau dia nggak lagi berkembang gitu kan? Ngapain gitu dia update kalau dia nggak lagi berkembang? Jadi dia sedang terus berkembang, makanya dia update. Nah, kita teman-teman, yuk manfaatkan gitu Facebook yang akan terus naik ini. Dan data dari We Are Social 2020, Facebook itu ada di peringkat ketiga sosial media yang paling banyak digunakan setelah YouTube dan WA. Nah, peringkat ketiga paling banyak digunakan. Penjual asongan gitu ya, penjual asongan itu jualan bisa laku. Kenapa? Apakah mereka menguasai ilmu selling? Apakah mereka belajar ilmu selling? Apakah mereka belajar ilmu marketing? Apakah mereka belajar ilmu riset produk dan sebagainya, riset target market dan sebagainya? Enggak. Kenapa mereka jualannya laku? Karena mereka jualannya di tempat yang ramai. Penjual asongan. Setuju nggak Bapak Ibu? Teman-teman semuanya. Setuju. Nah, setuju ya. Nah, memang analoginya kok terlalu rendah gitu ya penjual asongan ya. Bukan bermaksud merendahkan, tapi semua itu berpola teman-teman ya, berpola. Ketika ada keramaian itu cara paling mudah untuk menjual sesuatu gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih. Saya pernah dulu akunnya diambil orang. Saya langsung jelaskan kalau ada akun nama saya. Oke. Pas pelatihan ada perlu FB baru. Kalau memang belum ada Facebook, bisa buat Facebook baru. Nanti kita ajarkan bagaimana membuat Facebook barunya gitu ya. Karena membuat Facebook itu juga nggak asal ya, nggak asal. Nah nanti
Termasuk bisa sharing soal keamanan Facebooknya, bagaimana biar Facebooknya lebih aman. Seperti itu, teman-teman. Oke, langsung saya akan secara live, teman-teman. Ya, secara live, demokan hari ini juga. Kita lihat posisi Facebook di dunia saat ini. Apakah dia turun atau masih potensial atau seperti apa kondisinya ya. Kita akan buka. Jadi, kalau ibu dari Al-Quran itu kan Al-Fatihah gitu ya. Umul kitab gitu ya, Al-Fatihah, teman-teman. Nah, umulnya internet gitu ya, ibu dari internet itu alexa.com, teman-teman. Teman-teman bisa nyari data apa saja di sini ya, banyak data di sini di alexa.com. Oke. Saya langsung demokan ke teman-teman. Apakah Facebook ini masih bagus? Saya juga nggak tahu kondisi hari ini setelah kemarin ya terjadi apa itu namanya rame-rame soal Facebook itu. Facebook apakah turun atau enggak? Coba kita lihat bareng-bareng. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada tools ya. Sini ada top site. Mana top site? Nah, ini. Kelihatan di sana top site? Oke, teman-teman kelihatan? Halo? Google, YouTube. Oke, baik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Peringkat 1 dunia, situs paling banyak dikunjungi, google.com. 2, youtube.com. Ini situs, bukan sosial media. Situs, bukan sosial media. Jadi artinya mau portal berita, mau marketplace, mau apa itu namanya ini dia Google itu namanya apa sih? Saya lupa. Portal gitu ya, portal pencarian. Terus marketplace, sosial media, dia jadi satu datanya ini. Nah, Facebook teman-teman lihat, dia malah naik di peringkat ke-7. Padahal kemarin itu sempat peringkat 13. Tapi karena kemarin pada rame-rame ngunjungin Facebook, ya dia peringkat 7 lagi gitu loh. Ya. Lihat ini. Daily time-nya dia 18 apa ini? 18 jam ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi lihat Facebook peringkat 7 lagi ini di dunia. Kita lihat di Indonesia ya. By country kita klik, teman-teman. Indonesia kita buka. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Google peringkat 1, oke. Okezone dia peringkat 2. Jadi Okezone ini mewakili Indonesia ya. Jadi situsnya Indonesia yang dia bagus di dunia gitu. Di dunia dia juga bagus. Kita lihat Okezone ya. Dia kan peringkat 2 di Indonesia. Di sini Okezone dia ada di peringkat berapa dunia ya? Okezone, bentar. Okezone. Nah, ini peringkat 34 dunia. Jadi situsnya Indonesia yang mewakili Indonesia di mata dunia itu Okezone untuk dalam hal website ya. Nah, oke. Dia Okezone peringkat 2 di Indonesia, YouTube peringkat 3 ya, mengalahkan YouTube nih. Terus kemudian Tokopedia dia naik. Kenapa Tokopedia naik? Tokopedia ini naik karena kemarin waktu ini ya, si Deddy Kobuzer ngadain live itu kan, keren itu traffic ke Tokopedia. Dan juga kemarin waktu Lebaran Tokopedia kan juga dikampanyekan gitu kan. Nah, terus dia kebanyakan Indonesia itu portal berita. Teman-teman bisa lihat di sini ya, portal berita gitu. Karena Indonesia itu memang orangnya suka baca berita, nggak tahu suka baca beneran atau cuma dibaca judulnya aja gitu ya. Apalagi sekarang masa rame-ramenya Palestina dan Israel, itu portal berita makin sering dikunjungi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Facebook ya. Oke, kita buka Facebook. Dia ada di peringkat 33. Ya, untuk sosial media dia ada peringkat 33. Dan di atasnya itu nggak ada sosial media lain, teman-teman. Itu nggak ada tuh. Nggak ada sosial media lain. Ya. Dia sosial media teratas di Indonesia saat ini. Oke? Nah, jadi teman-teman, Facebook masih sangat potensial untuk apa? Untuk kepentingan marketing dan branding bisnis atau usaha kita. Ya. Oke. Instagram, oke kita cek Instagram ya. Instagram peringkat 47, terpaut 14 peringkat dari Facebook. Ya. Oke. Tuh teman-teman. Ini by data dan live hari ini juga saya tampilkan ke teman-teman ya. Gitu. Jadi artinya masih ada ini. Tapi teman-teman ya, banyak orang gini, Mas, kalau main Facebook kan perlu ini Mas, perlu budget Mas. Karena mana bisa sekarang kita main Facebook tanpa budget iklan, tanpa pakai Facebook Ads. Nah, kebanyakan mungkin teman-teman terima informasi seperti itu. Kalau main Facebook itu harus ads. Kalau main Facebook, kalau mau sukses dari Facebook, jualan di Facebook itu harus ads. Bangun personal branding harus ads. Padahal teman-teman ya,
Kalau teman-teman belajarnya utuh gitu, teman-teman bisa milih mau pakai ads silahkan, mau nggak pakai ads juga silahkan, sama-sama bisa gitu ya, sama-sama bisa. Oke, kalau saya termasuk aliran yang nggak bayar iklan gitu ya. Saya nggak bayar iklan. Saya di mana-mana ya, di kelas-kelas saya mengajak mensyiarkan ke teman-teman saya gitu untuk yuk kita mainkan Facebook, ngomset ratusan juta dari Facebook tanpa bayar iklan. Saya ngajaknya kayak gitu. Tapi kalau nanti ada yang mau konsultasi soal ads juga kita akan sampaikan gitu. Sampaikan materi ads-nya. Terus kenapa begitu? Karena begini, untuk teman-teman yang baru memulai gitu ya, untuk teman-teman yang baru memulai, kalau langsung main ads itu ibaratnya orang baru buka bisnis tambal ban, dia langsung masang neon box. Yang ada apa? Cost-nya besar, oke, kena pajak, belum tentu juga langsung orang datang. Nah, jadi lebih baik cutting cost di awal, cost seminimal mungkin di awal. Baru setelah bisnisnya berkembang, dia dapat revenue ya dari Facebook marketing ya. Yuk kalau mau mengembangkan silahkan pakai ads. Guru saya selalu bilang, kuatlah di kekuatan gitu. Nah, kenapa selalu kuat di kekuatan? Kemudian, Mas, aku kan punya budget iklan, Mas. Untuk beriklan, aku kan punya budgetnya. Oke, budget iklanmu berapa? Yuk kita risetkan dulu kompetitormu. Saya selalu bilang kayak gitu. Kompetitormu itu di industri apa? Kemudian budget iklan mereka berapa? Karena teman-teman kalau tahu ya, para pemain ads yang sungguhan itu mereka budgetnya bisa puluhan juta sehari gitu, ya, puluhan juta sehari. Mas, itu ada yang 1M juga, kok nggak disebut yang 1M yang lebih besar? Ya 1M itu nggak tiap hari teman-teman. 1M itu ya di momen-momen tertentu aja, biasanya Black Friday gitu kan, atau di momen-momen tertentu aja gitu. Cuman ketika dia dapat tuh momentum dia iklan 1 hari, dinaikkan kan bahasanya di apa namanya, disiarkan kemana-mana, akhirnya rame budget iklan 1M 1 hari, padahal nggak tiap hari ya. Kayak gitu. Jadi kita akan belajar secara utuh ya, organiknya ya, apa itu namanya, ads-nya. Tapi ads-nya tidak cukup belajar itu cuma 2 jam teman-teman. Kita sekolah Facebook bayarnya di bawah 100.000 gitu ya, dan cuman berapa? Cuman 2 jam gitu. Nah, artinya teman-teman nanti kita akan ngebahas apa saja yang akan dioptimalkan ya di Facebook, apa saja yang harus di setting di Facebook sehingga Facebook itu optimal untuk branding, untuk marketing, dan secara teknisnya nanti bagaimana kita akan sampaikan bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkannya. Oke, satu lagi mungkin yang saya sampaikan sebelum saya serahkan ke Coach Sakti untuk poin berikutnya. Bentar. Sini ya. Oke, jadi ketika teman-teman lihat materi ini, materi apa itu namanya? Materi sekolah Facebook ini, teman-teman lihat poin-poin materinya. Pertama, kita kenalan sama Facebook ya, dimana kalau kita mengenal ya, kita bisa membuatnya optimal. Ya, contohnya, jadi Facebook ini ibarat senjata. Facebook ibarat senjata. Kalau kita tahu senjata apa yang lagi kita pegang, kita akan bisa menggunakannya secara tepat. Kalau kita nggak tahu senjata apa yang kita pegang, kita nggak kenal sama senjatanya, kita nggak akan bisa menggunakannya secara tepat. Misal nih, kita megang pistol, tapi kita nggak tahu yang kita pegang ini pistol, kita bisa jadi menggunakannya untuk nusuk, padahal pistol nggak bisa untuk nusuk. Gitu. Ya, bisanya untuk nembak, gitu kan. Nah, sama Facebook itu apa sih kita akan kenal nanti. Kemudian ini mempersiapkan akunnya ya, mempersiapkan akun juga kita bahas. Jadi dari awal nih, dari dasar. Terus cara praktis mudah dipraktekkan, terbukti langsung menghasilkan. Jadi nggak pakai lama. Ini ada satu ilmu jualan di Facebook yang gitu ya, siapapun jualan apapun, insya Allah bisa langsung laku gitu. Terbukti teman-teman. Banyak alhamdulillah alumni saya ya. Jadi kemarin Ramadan tahun lalu ada emak-emak ya, guru TK, dia punya dead stock 1000 piece lebih. Setelah belajar poin ini gitu ya, dia jualan, dia praktekkan. Alhamdulillah 1000 piece habis dalam 2 bulan dan omsetnya sampai hari ini stabil di angka 70-80 juta dari Facebook gratisan gitu. Dari cara ini gitu ya. Oke, terus kemudian kita akan belajar juga mengoptimalkan fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan untuk jualan di Facebook dan membangun brand di Facebook. Oke, dan terakhir saya akan share strategi rahasia ya. Di sini pola yang saya praktekkan, pola yang saya polakan sendiri gitu. Insya Allah di luar sana belum banyak yang menyampaikan pola ini karena memang pola ini
dari pengalaman saya, bagaimana melipat gandakan penjualan ya tanpa bayar iklan ya, tanpa boncos-boncosan. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini materi di Facebook ya. Sekolah Facebook kita malam nanti, insya Allah. Semoga Allah berikan kelancaran pelaksanaannya malam nanti. Ya, oke, barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan terkait Facebook, dipersilahkan dan saya kembalikan ke Coach Sakti, gitu ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Coach Bahrul Habibie ya. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ya, izinkan saya menyampaikan apa yang Coach Bahrul Habibie sampaikan tadi, bahwa kami izinkan memberikan informasi dari Sekolah Senior dan Motivator Indonesia. Nanti malam kita akan menyelenggarakan sekolah Facebook Batch 2. Di training sekolah Facebook Batch 2 nanti kita akan belajar banyak. Yang pertama, mengenal Facebook sebagai media sosial, marketing dan branding, dan peluangnya di tahun 2021 teman-teman sudah bisa lihat tadi ya, masih sangat powerful meskipun beberapa hari ini sedang diboykot ya. Kemudian mempersiapkan akun Facebook untuk jualan laris itu bagaimana? Seperti tadi kliennya Coach Bahrul Habibie ya, omsetnya bisa puluhan juta rupiah, luar biasa dari Facebook gratis ya, ingat dari Facebook gratis, bukan Facebook Ads. Kemudian cara praktis yang mudah dipraktekkan dan terbukti menghasilkan, siapa saja bisa jualan di Facebook, langsung laris. Mengoptimalkan fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan untuk jualan di Facebook. Lalu kita akan belajar banyak strategi melipat gandakan penjualan dengan Facebook, anti boncos-boncosan, artinya tanpa bayar biaya iklan ya. Banyak yang udah bayar iklan Facebook Ads, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapan ya. Yuk kita sama-sama belajar di sekolah Facebook Batch 2 nanti malam ya. Kalau investasi normal sebenarnya training ini harganya Rp599.999. Tapi buat teman-teman 100 pendaftar tercepat ini hanya Rp59.999. Waduh, murah sekali, sangat terjangkau sekali, dan itu rasanya hanya terjadi di Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI, karena kita ingin membantu teman-teman jadi lebih baik dari sebelumnya, dan salah satu media yang powerful dalam kita branding dan juga jualan laris manis yaitu media Facebook. Dan ingat, ini kita bicara Facebook yang alirannya Facebook gratisan ya, bukan Facebook yang ads yang bayar, bukan. Teman-teman dapat materinya, dapat slide-nya, dapat rekamannya, Zoom recording-nya, tenang saja kalau yang terlambat atau berhalangan hadir sudah daftar, jadi bisa pelajari di rekamannya. Kemudian dapat sertifikatnya, Certified School of Facebook bersama Coach Bahrul Habibie. Kalau kurang waktu 2 jam bisa konsultasi seumur hidup lifetime mentoring sama Coach Bahrul Habibie yang merupakan praktisi digital marketing, trainer digital marketing, konsultan UKM Go Online, CEO PT Panal Digital Marketing, owner Saudagar Millennial Group, alumni STMI. Itu dari kita akan belajar nanti malam pukul 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat live on Zoom meeting. Itu dari Sakti. Ada tambahan dari Coach Bahrul Habibie atau ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan, barangkali ada teman-teman yang bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, kami kasih kesempatan. Bisa bertanya langsung atau ketik di Zoom group chat. Silakan. Halo. Ya, Mas Ganofar. Ya, mau nanya dikit ya. Boleh, Coach? Siapa nih? Mas Ganofar apa Mas Hendrik? Mas Ganofar. Oke, silakan Mas Ganofar. Ya, makasih. Dulu sekitar 5 tahun yang lalu ya, saya pernah punya Facebook ya. Tapi belakangan saya nggak ini lagi ya, nggak bermain lagi, jadi saya nggak tahu ya. Nah itu dan saya udah lupa lagi apa passwordnya mungkin ya segala macam ya. Nah itu apakah bisa dibalikan lagi atau harus buat baru ya, karena ya mungkin udah beda. Tapi saya juga nggak tahu perkembangan Facebook saya. Kalau dulu kan saya aktif gitu kan, tapi udah berapa tahun ini saya nggak aktif gitu ya. Nah itu gimana caranya ya untuk menghidupkan kembali? Makasih Coach. Sama-sama Mas Ganofar. Silahkan. Oke, jadi
beberapa orang menganggap akun Facebook itu sebagai identitas yang apa ya, satu orang satu gitu ya, satu orang satu. Artinya kalau kalau sudah punya ya sudah, nggak usah buat lagi. Atau kalau sudah punya kemudian hilang ya dicari terus gitu sampai ketemu, sampai nanti bisa pakai lagi yang itu gitu. Nah sebenarnya teman-teman, Facebook atau akun Facebook itu hanya perwakilan diri kita kan, hanya perwakilan diri kita di dunia Facebook. Nah artinya tidak perlu lagi nanti misalnya Mas Genovar itu sangat sulit untuk mengakses kembali Facebook yang dulu, itu tidak perlu lagi sangat menginginkan itu gitu. Jadi ini aja mending langsung aja buat baru gitu. Lebih lebih mudah gitu ya, dan membuatnya bisa jadi lebih tepat nanti gitu. Lebih tepat misalnya bagaimana membuat foto profilnya, foto sampulnya, kemudian informasi-informasi di dalamnya, terus kemudian keamanannya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Terus mengisi pertemanannya seperti apa juga bisa lebih tepat kalau membuat dari awal, membuatnya dengan ilmu. Saya dulu 2000 berapa ya, 2009 2010 itu udah pakai Facebook ya. Tapi dulu zaman saya SMP itu, zaman saya SMP akhirnya buatnya alay gitu, lebay, namanya nama-nama aneh gitu kan. Nah itu ya udah, akun itu saya tinggalkan, saya buat baru ketika saya lulus kuliah. Lulus kuliah. Waktu akun saya yang saya pakai sekarang ini akun SMA. Saya SMA buat baru, dan setelah saya kuliah, saya rombak semuanya, saya perbaiki semuanya gitu. Oke, Jadi baik, buat baru makasih aja. Coach. Buat baru aja Ya. ya. Oke, Ya. makasih Coach. Baik, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan lagi, kami kasih kesempatan. Ya, Coach Habibie. Baik, Mas Hendrik Santosa, silahkan dari Cianjur. Ya, Coach Habibie, salam kenal, saya dari Cianjur, Jawa Barat. Saya selalu tertarik dengan dunia IT, akan tetapi saya ini kan orangnya gaptek ya. Lalu mungkin juga faktor usia, sudah termasuk lagi orang milenial ya, tapi saya sangat tertarik, ketertarikan saya tinggi. Saya sudah punya Facebook, tapi akunnya akun pribadi, nama pribadi, tapi saat ini saya masih bergerak di dunia bisnisnya di otomotif. Saya itu mau mengiklankan otomotif, sebaiknya bagaimana, apa saya harus buat akun lagi atau cukup yang saya sudah miliki itu akun pribadi saya beriklan di situ, atau sebaiknya nanti saya buka akun lagi yang baru gitu. Terima kasih, Coach. Otomotifnya apa, Coach? Suzuki, saya jualan mobil Suzuki. Jualan mobil, cocok sekali itu. Nah, saya kasih tahu nih, langsung buka dashboard. Oke, jadi jawaban pertama saya adalah memulainya bisa dengan akun yang sudah ada, memulainya ya. Untuk mengembangkannya nanti bisa buat akun baru gitu. Oke, terus di sini saya tunjukkan nih peluang otomotif ya, peluang otomotif. Oke, saya share screen dulu. Nah, kemarin saya cuma ngetes posting. Saya tidak jualan mobil. Saya cuma ngetes posting ya. Saya coba posting mobil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini banyak akun saya nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya punya 40 akun Facebook. Nah, lihat di sini Coach. Ya, jadi lihat ini daftar orang tanya-tanya soal mobil nih, banyak ya. Padahal saya nggak benar-benar jualan mobil gitu. Ya, artinya otomotif itu juga powerful gitu. Kita jual pakai Facebook ya. Dan ini saya jualnya, yang ini bukan pakai akun saya sendiri, ini pakai akun ternakan namanya. Akun ternakan itu akun yang kita buat ya secara khusus untuk jualan. Jadi dia tidak mewakili diri kita, tapi mewakili bisnis kita seperti itu. Tapi namanya nama orang. Nah, seperti ini ya. Terus saya juga pakai untuk jualan motor kemarin, bukan saya tapi saya ada klien jasa posting. Jadi kami ada ini Coach, ada jasa posting produk di Facebook. Nah, itu cuma Rp2.000 per postingan. Ya, itu hasilnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini jasa postingnya, bentar. Hasilnya, ini saya mau menunjukkan bahwa Facebook itu powerful juga untuk otomotif. Dan bisa pakai Facebook personal, bisa pakai Facebook, apa itu namanya, buatan. Oke, bentar ya. Nah, ini lihat. Ya, bisa lihat di sini.
Oke, kelihatan nggak di situ? Kelihatan. Oke ya. Kelihatan. Kelihatan ya, ini sepeda motor nih, banyak banget yang tanya. Ini baru saya posting beberapa menit, sekitar 30 menit, yang tanya udah banyak banget seperti ini. Oke, itu ya, jadi potensi untuk Facebook. Dan mudah kok pakainya. Terima kasih, Oke, Coach. sebaiknya akun, ya, ini ada pertanyaan lagi. Siap sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi nih. Makanya ketika saya mengiklankan di grup Facebook, saya sering iklan tentang barang jualan saya, produk pakaian dan produk jasa, dan biasanya iklan yang jasa saya kadang ditolak. Oke, memang ya di grup Facebook jasa tidak semua grup mengizinkan gitu. Oke. Untuk jasa itu beda ya. Jadi produk barang dan produk jasa beda, teman-teman. Produk barang kita bisa manfaatkan grup Facebook Marketplace gitu ya. Produk jasa kita bisa manfaatkan akun personal kita dan fanspage. Nah, itu. Tuh jawaban untuk Pak Diki ya. Baik. Terus kemudian Pak Egi, baiknya akun pribadi dipisahkan atau dijadikan satu dengan akun bisnis? Tergantung ya, bisnisnya apa seperti itu. Bisa dipisahkan, bisa digabung. Gitu Coach Sakti. Baik, pengennya sih lanjut ya, tapi waktu jualan yang memisahkan kita. Silakan teman-teman yang udah nggak sabar pengen belajar banyak sekolah Facebook, bisa langsung menghubungi nomor Sakti. Udah tahu ya nomor Sakti ya. Kita belajar bersama nanti malam di sekolah Facebook Batch 2 bersama Coach Bahrul Habibi. Gitu ya Coach Bahrul ya. Baik, sebelum kita akhiri, yuk kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Bahrul Habibi. Semoga kita semua makin pinter jualannya, makin jago dagangnya, dan bisa jadi pahlawan buat keluarga kita. Minimal itu ya. Amin. Yuk kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Bahrul Habibi. Yang bisa buka video boleh buka video, yang belum bisa nggak apa-apa. Gimana gayanya Coach Bahrul Habibi? Ada gaya khas tertentu atau bebas aja gayanya? Nah, tuh. Sekarang Heo bisa, cuan-cuan bisa ya. Oke. Hitungan ketiga ya. Jangan lupa senyum siji ya. 1, 2, 3, siji. Sekali lagi. 1, 2, 3, siji. Baik, terima kasih banyak Coach Bahrul Habibi. Kita doakan Coach Bahrul Habibi dari Sidoarjo, Jawa Timur sehat selalu, diluaskan rezekinya dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya pengantar sekolah Facebook ini dengan pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung iria, bu cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Coach Sakti. Terima kasih Mas Sakti. Terima kasih Coach Sakti. Mas Gano. Sakti, halo. Saya nanya boleh? Mas Basit, Mas Egi, Mbak Halo. Tatiana, dan Mas Coach Sakti. Ya, nanti bisa di WhatsApp ya, Coach Bahrulnya ya. Mas Bukhit.